Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Segaf dari kelas 12 IPS 2. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu HAM. Dan saya akan memberi satu contoh kasus HAM di Indonesia. Jadinya apa itu HAM? Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir hingga tutup usia. HAM tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Macam-macam HAM secara umum itu, yang pertama hak asasi pribadi, misalnya kayak hak untuk hidup. Lalu hak asasi politik, misalnya hak mengajukan usul petisi. Terus hak asasi hukum, misalnya hak mendapat pembelaan hukum. Lalu hak asasi ekonomi, misalnya hak menikmati SDA. Lalu hak asasi peradilan, misalnya hak memperoleh kepastian hukum. Lalu yang terakhir, hak asasi sosial budaya, misalnya hak untuk berkomunikasi dan berkreasi. Lanjut. Lalu apa yang melatar belakangi pelanggaran HAM? Yang pertama, kesadaran yang rendah akan pentingnya HAM. Lalu yang kedua, kurangnya sikap toleransi dan kepedulian sesama manusia. Yang ketiga, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang keempat, melecehkan seseorang melalui media sosial. Yang kelima, ego yang tinggi dapat menghilangkan akal sehat manusia. Yang keenam, kurangnya rasa saling menghargai satu sama lain. Lalu yang terakhir, munculnya rasa cemburu, benci, dan sebagainya, sehingga menimbulkan perlakuan yang melanggar undang-undang. Nah, jadinya saya akan mengambil satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu kasus Gilang Kain Jarik. Latar belakangnya itu, Gilang bungkus kain jarik merupakan terduga pelecehan dengan modus bungkus kain jarik ini memancing reaksi dari pihak yang merasa jadi korban, kampus hingga pakar kesehatan. Gilang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Surabaya. Kronologi kasusnya itu, Gilang membungkus korbannya dengan kain jarik bak pocong. Gilang bungkus korbannya pakai kain jarik, lalu mengambil gambar atau video dari korban yang sudah dibungkus kain jarik. Berkedok sebuah riset, tak jarang Gilang melontarkan ancaman dan paksaan agar korbannya mau menuruti Gilang. Gilang memperdaya korbannya dengan mengaku akan membuat riset demi tugas kuliahnya. Tak hanya sampai di situ, Gilang juga mengancam korbannya jika enggan untuk dibungkus menggunakan kain jarik atau dilakban, entah apa yang diinginkan oleh Gilang, namun korban merasa menjadi korban pelecehan seksual atau dijadikan sebagai bahan fetis. Pemilik akun Twitter M. Fikris menjelaskan mahasiswa bernama Gilang melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya, tidak dengan sentuhan langsung, tetapi melalui foto dan video. Setelah itu, Gilang meminta agar dikirimi foto dan video saat M. Fikris sudah dalam keadaan terbungkus. Awalnya M. Fikris tidak menyadari hal tersebut. Ternyata demi kepuasan seksual Gilang. Pasalnya, Gilang mengaku hal tersebut guna kepentingan riset. Lanjut. Penyelesaian dari kasus ini, hingga sampai saat ini Gilang sudah ditangkap oleh aparat kepolisian, dan penyelesaiannya kasus Gilang yang diduga telah melakukan pelecehan seksual tersebut masih berlanjut. Dikutip Zona Jakarta dari RRI, Dekanat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya telah selesai melakukan rapat klarifikasi bersama pihak keluarga Gilang, pelaku fetis kain jarik. Wakil Dekan 1 FIB Unair, Puji Karyanto, mengatakan bahwa Gilang tidak bisa hadir dalam rapat virtual yang diselenggarakan. Namun Gilang diwakili oleh ibu dan saudara kandungnya, yaitu kakaknya. Hak yang dilanggar dalam kasus itu, yang pertama perampasan hak untuk kebebasan, yang kedua hak untuk tidak diperbudak, yang ketiga hak atas rasa aman, yang keempat, merendahkan martabat korban. Yang terakhir, hak untuk tidak mendapatkan perilaku kejam. Analisis kasusnya ini, menurut saya setelah membaca artikel ini, terdapat 3 indikator garis
maksudnya indikator grafis yang semuanya mendukung gejala emosi, kontrol diri, dan gambar diri yang tidak stabil. Apabila terdapat 3 kombinasi grafis pada tulisan, maka orang tersebut mesti diwaspadai bahwa aksi seseorang dengan bentuk tulisan seperti itu bisa di luar kewajaran. Yang terakhir, upaya yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM. Jadinya tuh yang pertama kita harus mempelajari dan memperdalam mengenai pelanggaran HAM. Yang kedua, menerapkan Pancasila dan UUD. Yang ketiga, mengaplikasikan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan saling menghargai sesama manusia. Yang kelima, memperketat sanksi tentang pelanggaran HAM. Yang terakhir, upaya mengawasi pemerintahan dan penegakan hak asasi manusia. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.